Hai kelas 7, masih tetap bersama dengan Bu Nova pada hari Selasa 7 April 2020. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang energi. Tapi kali ini kita hanya akan fokus kepada dua bentuk energi yang Ibu rasa dua bentuk ini cukup baru bagi kamu. Apa saja itu? Yaitu energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita akan review tentang energi kinetik. Pada video sebelumnya Ibu sudah bahas, ya apa itu energi kinetik? Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, sehingga energi kinetik itu sama juga dengan energi gerak. Nah, perhatikan poin penting ini. Ya, energi yang dimiliki benda sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda tersebut untuk mengubah benda dari keadaan diam menjadi keadaan bergerak. Nah, maksudnya ini seperti apa? Ya, ketika kamu melihat ada sebuah benda diam, ya, lalu kamu dorong benda itu atau meja, ya kamu dorong, besarnya usaha yang kamu berikan terhadap meja itu, segitu jugalah besarnya energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Ya, paham ya? Nah, kita akan lanjutkan. Energi kinetik ternyata dipengaruhi oleh massa dan kecepatan suatu benda. Ya, kita tahu tadi meja pasti ada massanya, usaha yang kita berikan dia berpindah pasti ada kecepatan dan kelajuannya. Nah, massa itu disimbolkan dengan huruf M, kita sudah tahu ini. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Nah, besarnya energi berbanding lurus dengan besarnya massa dan besarnya kecepatan suatu benda ketika bergerak. Sehingga dalam persamaan matematis dapat dirumuskan seperti ini. Energi kinetik sama dengan setengah massa dikalikan dengan kecepatan benda. Nah, energi kinetik satuannya joule, ya ini sudah kita bahas. Massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per second. Oke, kita lihat contoh soal. Sebuah mobil sedan punya massa 500 kg, sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Ya, hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Nah, Ibu sudah sering jelaskan ya ketika ada soal cerita, jangan lupa kita tulis diketahui, ditanya. Ya, apa yang diketahui? Masanya berapa? 500 kg. Lalu apa lagi yang diketahui? Kecepatannya, ya 25 meter per second. Apa yang ditanya? Hitunglah energi kinetik. Energi kinetiknya piro? Ya, nah ini tulisan Bu Nova agak cantik ya, tanda tanya jadi kayak tanda love, nggak apa-apa. Ya, artinya kita cinta mengerjakan soal ini. Nah, langsung kita tulis persamaannya tadi apa? Energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan dikuadratkan. Ya, langsung saja kita substitusi energi kinetik sama dengan setengah. Berapa massanya? Kali 500 kg. Ya, berapa kecepatannya? 25 meter per second. Jangan lupa dikuadratkan. Sampai sini paham ya? Ini masih sederhana sekali. Nah, langsung energi kinetik sama dengan 500 kg dibagi 2. Berapa? Good, 250 kg. Ya, 25 dikuadratkan. Kuadrat artinya dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Berarti 25 kali 25. Berapa itu? Ya, 625 meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sehingga energi kinetik tinggal kita kalikan. 250 dikali dengan 625 hasilnya berapa? Ya, coba dihitung. Ya, Bu Nova sudah ketemu ya hasilnya 156.250 kilogram meter kuadrat per second kuadrat, atau kita bisa tulis energi kinetik sama dengan 156.250
Joule. Ya, gampang sekali kan? Sampai sini paham? Ya, Ibu yakin semua pasti paham. Ya, nanti kalau masih ada yang bingung, bisa kamu tanya personal ke Ibu. Ya. Nah, kita akan lanjutkan tentang energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya, ya. Seperti sudah Ibu bahas pada video sebelumnya, itu diukur, ketinggian benda diukur dari permukaan tanah, ya. Poin pentingnya di sini, di ketinggian. Ya, nah sehingga kita lihat, benda ketika pun dia diam, tidak bergerak, tapi pada ketinggian tertentu dia punya energi potensial. Nah, sementara benda, walaupun dia bergerak, tapi tidak punya ketinggian, ya, maka dikatakan dia tidak punya energi potensial. Nah, poin pentingnya di ketinggian ini. Nah, ini udah jelek nih ketinggiannya, nggak apa-apa. Ya, sehingga bisa dirumuskan energi potensial sama dengan massa benda kali G. Ini ada yang baru nih. Apa itu G? Gravitasi bumi. Ya, betul sekali. Kali H itu adalah ketinggian. Nah, energi potensial kita sudah bahas ya. Energi satuannya Joule, massa satuannya kilogram, gaya gravitasi atau percepatan gravitasi bumi satuannya meter per second kuadrat, dan ketinggian satuannya adalah meter. Ya, sampai di sini paham? Ya, Ibu yakin pasti paham. Oke, kita lanjutkan. Apa sih kaitan antara energi potensial dan energi kinetik? Ada kaitannya nggak, Bu? Nah, kita baca, bukan kita baca, kita lihat sama-sama ya. Energi kinetik benda yang jatuh pada ketinggian H pada saat menyentuh tanah adalah setengah mv kuadrat. Ya, ini energi kinetik. Pada saat itu, semua energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, tadi kita udah bahas ya, benda yang ada ketinggiannya pasti dia ada energi potensial. Ya. Sementara benda yang bergerak, nah ketika benda jatuh pasti dia bergerak ya. Ketika benda bergerak, dia pasti punya energi kinetik. Nah, sehingga persamaannya ya, energi kinetik itu sama juga dengan energi potensial ketika benda pada ketinggian tertentu itu jatuh menyentuh tanah, ya. Nah, energi kinetik tadi apa persamaannya? Setengah mv kuadrat sama dengan energi potensial apa? mg h, ya, itu G gravitasi, H ketinggian. Nah, dapat disimpulkan jadi seperti ini. V sama dengan akar dari 2 dikali gaya gravitasi dikali ketinggian. Dari mana, Bu? Nah, ini kan M-nya bisa mati nih. M-nya mati, 2-nya pindah ke sini. Benar ya? V kuadrat, kalau mau sendirian gimana? Kuadratnya dipindah jadi apa? Jadi akar. Benar ya? Jadi akar sehingga muncullah persamaan begini. V sama dengan akar 2GH. Ya, gampang sekali kan? Nah, sampai di sini pertemuan kita pada video ini. Kalau masih ada hal yang masih kamu kurang pahami, kamu bisa langsung tanyakan ke Bu Nova, bisa komen di bawah, atau melalui Google Classroom kita, atau personal ke Ibu. Semua Ibu terima dengan sukacita. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.